Itu semua menjadi nikmat bagi kita. Coba bayangkan, tidak ada yang jualan sandal kayak Pak Bano di pasar. Bingung kan kita? Tidak ada yang bercocok tanam cabai, tanam lombok, terong seperti Ki Hasan. Bingung kan kita? Semua besar semua, nggak ada yang bertani. Jadi kita harus berterima kasih pada tetangga kita. Hidup artinya kita hidup harus rukun, harmonis di antara sesama manusia. Karena manusia itu bahasa Arabnya insan, yang terdiri non, sin, dan non. Insan itu artinya harmonis, mana aslinya. Insan, non, nasu itu adalah maknanya harmonis. Dari awal sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariatnya, manusia itu dituntut untuk hidup harmonis antara satu dengan yang lain. Karena tidak ada satu orang manusia pun yang bisa hidup mandiri 100%. Tidak ada kan? Butuh lombok, butuh garam, butuh sandal, butuh ini, butuh ini. Nah, dari kebutuhan itu kita membutuhkan pada orang lain. Indah kan Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir Al-Quranul Karim, kita buka halaman 286. Halaman 286 surah Thaha ayat 81. Halaman 286 surah Thaha ayat 81. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa la taqrawu fihi fayahilla 'alaykum ghadabi wa man yahlil 'alayhi ghadabi faqad hawa wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa 'amila shalihan thumma tada wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi tarda qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samiri. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Seperti di awal atau pada pertemuan sebelum ini saya sampaikan bahwa ayat-ayat tentang kisah-kisah nabi-nabi terdahulu, termasuk kisah Nabi Musa dengan Bani Israilnya, diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini yang pertama harus kita pahami, bahwa wahyu ini diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tujuannya apa? Tujuannya agar supaya Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat Yahudi pada waktu itu. Karena orang-orang Yahudi itu termasuk dari kelompok Bani Israel. Sebagaimana kemarin saya sampaikan, Israel itu adalah nama lain dari nama Yakub. Jadi Bani Israel artinya Bani Yakub, keturunan Nabi Yakub. Nah, di Madinah itu ada banyak. Karena kalau di Mekah belum ada Yahudi, yang ada musyrikin semua di Mekah. Setelah di Madinah, Rasulullah pindah hijrah ke Madinah, itu menghadapi 3 kelompok masyarakat. Yang pertama tentu adalah kelompok Ansor dan Muhajirin, yaitu kaum muslimin. Yang kedua orang-orang Yahudi, Bani Khazraj, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, yang terdiri dari 3 suku di Madinah. Kemudian umat Nasrani. Nah, ayat-ayat ini diminta oleh Allah untuk disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi. Jadi, sampaikan wahai Muhammad, seakan-akan Allah berfirman begitu kepada Nabi. Sampaikan ini
bahwa Allah sudah memberi banyak kali nikmat kepada leluhur orang Yahudi yang ada sekarang di Madinah ini. Tujuannya agar supaya juga mensyukuri nikmat-nikmat itu dan kemudian meyakini kebenaran Nabi Muhammad dan juga mengikuti Al-Quran. Ini tujuan utamanya. Oleh karenanya saya sampaikan bahwa Al-Quran yang 114 surat terdiri dari kurang lebih 6.666 ayat. Itu hanya sekitar 500 ayat yang berbicara tentang hukum, tentang harta, tentang rumah tangga. Hanya 500 ayat kurang lebih dari sejumlah ayat-ayat Al-Quran sejumlah kurang lebih 6.666. Sisanya berkisah cerita kisah umat-umat terdahulu. Nah, ketika dalam background ini kita cantumkan kontekstual Al-Quran, kontekstualisasi Al-Quran dalam kehidupan, artinya apa kisah Al-Quran itu? Kita kontekskan dalam keadaan sekarang, kita kontekstualisasikan, kita kaitkan dengan keadaan sekarang di mana kita hidup. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengondat-ondat. Jadi kasarnya ngoceng, mondat, menyebut-nyebut. Saya sampaikan waktu itu, pada ketika bicara tentang ayat sebelumnya, ayat 80, bahwa boleh mondat-mondat pemberian itu. Kalau itu dari Allah kepada makhluknya, kalau itu dari orang tua pada anaknya, kalau itu dari guru kepada santrinya, kepada muridnya. Selebihnya dari teman, dari tetangga, dari saudara, tidak boleh mondat-mondat itu. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan membatalkan sedekah kamu, zakat, pemberian, sedekah bil manni dengan mengundat-undat, wal adha dan menyakiti perasaan. Jangan sampai seperti itu. Kecuali yang tiga itu tadi, Allah mengundat-undat nikmat yang diberikan pada makhluknya, termasuk ini, ya Bani Israel, aku telah memberi nikmat banyak kepada kalian Bani Israel. Termasuk orang Yahudi yang ada pada zaman Nabi di Madinah. Yang kedua, mengondat-ondat itu dari orang tua pada anak. Kalau banyak abin biaya aku pencong, mau pas dia tidak apa-apa orang tua. Karena dari guru juga begitu. Sudah banyak ilmu yang saya berikan, kok jadinya begini kamu? Selebihnya tidak boleh. Oleh karenanya, kenapa tujuannya? Agar supaya makhluk yang diberikan nikmat oleh Allah itu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang tua pada anaknya agar supaya taat kepada orang tua. Karena orang tua dengan anak itu digandengkan namanya Bapak. Jadi orang tua dengan anak, dengan Allah digandengkan namanya oleh Allah. Anishkurli wali walidaik. Hendaklah kamu bersyukur li kepadaku kepada Allah, wali walidaik dan kepada kedua orang tua. Digandeng namanya. Oleh karenanya orang-orang suku kita dulu mengatakan bahwa orang tua itu Pangeran Katon, ya kan? Pangeran Katon. Oleh karenanya Rasulullah bersabda, ridhallahi fi ridhal walid. Keridhaan orang tua itu terletak pada keridhaan Allah itu terletak pada keridhaan orang tua. Allah tidak ridha kalau kemudian orang tuanya tidak ridha. Jadi ridhallahi fi ridhal walid. Keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan orang tua. Karena itu tadi orang tua, kedua orang tua kita adalah Pangeran Katon. Cuma ketika orang tua mendapatkan posisi seperti itu, jangan semena-mena. Nanti pahala laknat orang anaknya ya kasihan juga kan. Anak kandung sendiri pahala laknat, mantur tak selamat itu benjol, mantur tak motor. Jangan sampai seperti itu. Kejam banget orang tua seperti itu. Cuma sekedar pengetahuan saja bahwa anak dengan orang tua itu digandengkan namanya oleh Allah dalam Al-Quran. Anishkurli wali walidaik. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW berkata, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur pada manusia sama hanya tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa ajaran Rasulullah. Man lam yashkurin nas, siapa yang tidak bersyukur pada manusia. Nah, manusia itu diurut pertama kedua orang tua kita. Kemudian yang kedua, manusia itu adalah guru kita.
Yang ketiga adalah orang manusia umum yang aktif dalam pertanian, yang aktif dalam perdagangan, yang aktif mengurusi pemerintahan. Itu semua menjadi nikmat bagi kita. Coba bayangkan, tidak ada yang jualan sandal kayak abang di pasar. Bingung kan kita? Tidak ada yang bercocok tanam cabai, tanam lombok, tanam terong seperti di Hasan. Bingung kan kita? Semua besar semua, nggak ada yang bertani. Bingung kan kita? Jadi kita harus berterima kasih pada tetangga kita. Hidup artinya kita hidup harus rukun, harmonis di antara sesama manusia, karena manusia itu bahasa Arabnya insan yang terdiri non, sin dan non. Insan itu artinya harmonis, mana aslinya insan, non, nasu itu adalah maknanya harmonis. Dari awal sebelum Allah Subhanahu wa taala memberikan syariatnya, manusia itu dituntut untuk hidup harmonis antara satu dengan yang lain, karena tidak ada satu orang manusia pun yang bisa hidup mandiri secara 100%. Tidak ada kan? Butuh lombok, butuh garam, butuh sandal, butuh ini, butuh ini. Nah, dari kebutuhan itu kita membutuhkan pada orang lain. Indah kan Islam? Baik, Bapak. Kulu makanlah setelah Allah memberi nikmat berupa penyelamatan anjainakum. Kemudian yang kedua memberi nikmat dengan diberikan kitab Taurat untuk pedoman hidup. Kemudian yang ketiga memberikan al-manna wassalwa. Manna itu katakanlah manisan untuk penyegaran tubuh, wassalwa dan burung puyuh untuk protein hewani. Itu semua nikmat-nikmat. Oleh karenanya di ayat 81 ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah kalian min thayyibati ma razaqnakum, dari yang baik-baik, ma razaqnakum, apa yang telah kami rezeki kepada kalian. Wala tatghaw fihi, tapi awas, la tatghaw fihi, jangan melampaui batas fihi dalam tersebut. Jangan melampaui batas dalam memakan nikmat-nikmat. Yang pertama, melampaui batas sampai melebihi kapasitas alam. Jangan sampai melebihi batas sampai melebihi kapasitas perut. Jangan melebihi batas sampai tidak bersyukur siapa yang memberi itu. Jadi makna la taqwa itu jangan melampaui batas, itu banyak artinya. Yang pertama, jangan sampai mengingkari dan tidak bersyukur pada yang memberi. Baik Allah telah memberi rezeki secara total maupun kepada manusia yang ikut membantu kehidupan kita. Wala tatghaw fi, dan jangan melampaui batas. Kalau seperti itu artinya apabila kalian itu melampaui batas, tidak mau bersyukur, tidak mau beriman, tidak mau bertakwa, fayahilla alaikum ghadabi, maka akan menimpa alaikum terhadap kalian apa yang menimpa ghadabi, kemurkaanku, kemarahanku. Di sini ada dua bacaan, fayahillu bisa dan fayahullu bisa. Fayahillu dan fayahullu dengan kasrah maupun berdhamma. Artinya kalau fayahillu dengan kasrah itu artinya wajib dan pasti kemurkaanku akan kamu terima. Kalau fayahullu artinya akan turun, akan mengena ghadabi, kemurkaanku. Wa man yahlil alamin ghadabi faqad hawa. Wa man yahlil, dan barang siapa yahlil yang mengena atau menimpa alaihi terhadap orang itu apa yang menimpa ghadabi, kemarahanku, faqad hawa, maka sungguh orang itu telah jatuh meluncur. Jatuh apalagi kemudian ditambah meluncur. Jatuhnya dengan cepat. Jatuh kemana? Ke dasar neraka. Surga dan neraka itu kan disimbolkan oleh Allah. Kalau surga itu tempat yang tinggi, jannati adn. Nah, kemudian neraka itu disimbolkan oleh Allah dengan tempat yang rendah. Oleh karenanya ketika Allah berfirman faqad hawa, maka sungguh dia telah jatuh meluncur. Tentunya jatuh dan meluncurnya itu ke tempat yang paling rendah, yaitu di neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah min dzalik. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata Allah,
Lama farun, yaitu zat yang maha banyak memberi ampun. Liman tabah, bagi orang tabah yang bertaubat, yang kembali orang itu. Jadi mana asal tabah bertaubat itu artinya kembali. Sebab orang yang bermaksiat itu artinya ngampul dari Allah, puri dari Allah, ngampul, menjauh dari Allah. Ya, orang yang bermaksiat satu kali bermaksiat itu udah mulai renggang dengan Allah. Apalagi maksiat ini tidak ditobati, terus maksiat lagi, satu titik hitam dalam hati, maksiat lagi tanpa taubat, satu titik hitam lagi sampai di hati kita. Begitu terusnya sampai hati kita hitam. Kalau sudah hitam, terus makin jauh dengan Allah. Dan ini dikhawatirkan meninggal dengan su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi tabah itu artinya kembali. Kenapa kembali? Karena ketika orang berbuat maksiat, berbuat durhaka kepada Allah, itu sudah berarti menjauh pada Allah. Kalau sudah bertaubat, kembali lagi, dekat lagi dengan Allah. Cuma di dalam dunia sufi, kembalinya kepada Allah itu ada dua macam. Taubat dan inabah. Kalau taubah ini kembalinya seorang hamba kepada Allah karena merasa banyak dosa, karena takut merasa banyak dosa dalam dirinya, sehingga dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala setelah puri, setelah ngampul dari Allah, menjauh dari Allah. Tapi kalau inabah, kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala karena malu. Beda kan? Karena takut dengan karena malu beda. Karena takut selalu dibayangi perkara takut. Akhirnya dia kembali kepada Allah. Kalau inabah karena didasarkan pada malu. Malu terhadap pemberian Allah kepada kita. Malu. Allah sudah banyak memberi nikmat kepada kita. Seakan-akan tidak ada manusia lagi kecuali saya. Seakan-akan tidak ada manusia lagi kecuali aku. Padahal aku setiap hari, setiap detik melaporkan dosa-dosa kita. Jadi malu. Jadi karena malu, karena takut, taubat dan inabah. Ada di dalam Al-Quran istilah taubat itu sendiri dan istilah inabah itu. Wamat anabah dan seterusnya. Liman tabah. Itu yang pertama. Syaratnya Allah Maha Pengampun kepada orang yang pertama tabah. Dia menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahannya. Ini yang modal pertama untuk kembali kepada Allah. Setelah berbuat dosa, menyadari, oh ya, ini kesalahan, ini dosa. Kalau tidak disadari, mana bisa taubat. Kalau tidak sadar kalau apa yang dilakukan itu kesalahan, pelanggaran. Kemudian yang kedua, amanah, beriman. Kemudian yang ketiga, beramal soleh. Wa amil soleh, yang ketiga beramal soleh sebagai pembuktian terhadap imannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa? Sebagai bukti untuk membenarkan bahwa kalimat ini diucapkan dengan ikhlas. Buktinya dia beramal soleh. Buktinya ketika ada as-salatu khairum minan naum, dia bangun. Ini bukti bahwa keimanan sudah bersemi dalam diri kita. Itu buktinya. Jadi wa amil soleh, semua ajaran Al-Quran setiap kata amanah diganti dengan amil solehan. Amanah wa amil solehan, amanah wa amil solehan. Karena amal soleh itu merupakan pembuktian daripada iman yang kita akui. Kemudian yang keempat, syaratnya tsumma tada. Kemudian dia tetap berada dalam petunjuk sampai akhir hayat. Berada dalam petunjuk sampai akhir hayatnya. Jadi ada 4 persyaratannya. Bagi orang yang durhaka, Allah Maha Pengampun, memberi ampunan kepada orang itu. Syaratnya yang pertama, tabah, menyesal dalam dirinya. Kemudian yang kedua, beriman, memantapkan imannya. Nah, kemudian yang ketiga, bukti daripada iman itu beramal soleh. Kemudian yang keempat, petunjuk itu berlangsung
terus dijaga sampai akhir hayatnya. Naudzubillah, kalau dari awal sudah beriman, dari awal sudah beramal soleh, kemudian dari awal sudah bertobat, tapi kemudian menjelang akhirnya menjadi makelar misalnya, ya, di akhir hayatnya mau mati kira-kira kurang 2 tahun menjadi makelar misalnya, bukan makelar sepeda motor, misalnya seperti itu, sehingga pikirannya berubah, hatinya juga berubah. Ketika seperti itu, naudzubillah, ketika akhir hayatnya dia sudah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Itulah sebabnya, maka kenapa untuk orang-orang soleh itu memperingati kewafatannya, diperingati haulnya, tapi seorang nabi dan rasul kok kelahirannya? Ya, Nabi Muhammad diperingati kelahirannya, Maulid Rasul itu. Kalau kewafatannya kan tidak pernah kita memperingati wafat Rasul, kan nggak pernah. Padahal kalau kita teliti, ternyata ada yang perlu diperingati ketika Rasul wafat itu. Apa wasiat yang keluar terakhir? An-Nisa, as-sholah, An-Nisa. Cuma tidak lumrah kita memperingati wafatnya Rasulullah SAW. Yang biasa kelahirannya. Kenapa kelahirannya? Karena Rasul itu Nabi sejak dari awal sampai akhirnya baik terus. Kalau kita manusia kan mungkin di awal baik, di tengah tidak baik, sehingga di bawah. Itu bagi yang ada dalam pikiran saya selama ini. Kenapa kita sering melakukan peringatan orang meninggal, para kiai yang kita anggap orang baik, dengan tujuan kita dapat barokahnya. Nah, kenapa itu tadi seperti Nabi, Abu Bakar, Abu Umar, anak Umar, Utsman, kenapa kita tidak pernah menyelenggarakan meninggalnya beliau gitu loh, halnya Abu Bakar, gitu, agar kita dapat barokahnya bagaikan air di gelas, kita dapat tumpahan yang banyak. Itu orang luar biasa maksudnya. Itu yang ada dalam pikiran saya. Mau mengatakan halnya Abu Bakar boleh. Itu bukan masalah lumrah dan tidaknya. Semuanya lumrah dan tidak itu bukan tergantung pada agama. Kadang Pak Kiai menyampaikan tergantung dari kebiasaan orang Islam melakukan, karena sudah sering dan banyak itu jadi hukum, kan itu intinya. Ya mungkin karena sudah dicakup dengan doa-doanya secara umum, Mbak nanti gugat. Kita bisa nggak ke pasar kita. Ada kholnya Sayyidina Abu Bakar, ada kholnya Sayyidina Utsman, kan wafatnya ada bareng. Itu bisa nggak ke pasar kita, kita nggak bisa nggak ke sawah. Ya coba kita bayangkan kalau kita dituntut untuk mengholi sahabat-sahabat, dan apalagi dengan keluarga Nabi, alun Nabi, kita nggak bisa. Jadi dicakup saja dalam doanya. Nah, ada kemudian hal-hal orang ulama sekarang, solehin sekarang itu mungkin karena pernah berguru dan nampaknya dia dirasakan langsung. Kalau dengan para sahabat kan kita tidak pernah berguru pada sahabat. Jadi lewat jasa-jasa guru-guru kita yang sekarang. Mbak, begini Bapak ya. Kadang orang kok ikut kiai itu, kok ikut ulama itu, kan lebih baik ikut pada Rasulullah. Ini ucapan benar tapi salah. Enggak pernah ketemu Rasulullah. Makanya kita bersyukur di tempat yang jauh, di jarak yang sudah ribuan tahun, kita masih percaya pada Allah. Berkat siapa? Berkat guru-guru kita, ya kan? Apa menggali sendiri kan enggak? Berkat guru-guru kita. Guru kita berguru pada gurunya, guru kita berguru pada gurunya, sampai kepada sahabat dan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu mata rantai pewarisan Islam kepada kita. Kita tidak langsung ketemu dengan Rasulullah, jangankan Rasulullah, dengan tabi'in saja, dengan Imam Syafi'i, Imam Hanafi nggak pernah bertemu kan? Jangankan pada itu, kayak Nawawi Banten saja nggak pernah ketemu kita. Tapi diceritakan oleh guru-guru kita berguru. Saya berguru pada Kezaini berguru dengan Syarif bin Gulam di Mekah dan sebagainya. Gurunya sampai kepada Rasulullah. Begitu kita cara mendapatkan ilmu Islam ini dari itu. Jadi ada sanad ya. Kalau tanpa memperhatikan sanad ini, misalnya orang-orang semua bisa berbicara sesuai utrinya. Jadi laulal isna laqala
man syaa ma syaa. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Laulal isnadi laqala man syaa ma syaa. Laulal isnad, andaikan tidak karena ada isnad. Isnad itu artinya rangkaian riwayat keilmuan dari santri kepada gurunya, gurunya pada gurunya, gurunya pada gurunya sampai ke Rasulullah. Andaikan tidak ada itu, misalnya orang bicara bisa saja sesuai dengan isi perutnya, dengan kemauannya sendiri. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Akan berbicara man, siapa orang yang berkehendak, orang itu masya kepada apa yang dia kehendak. Tapi karena kita dituntut untuk menjaga kelangsungan sanad ini, gurunya itu siapa? Gurunya itu siapa? Gurunya itu siapa? Jadi kita ketika kita ingin mendapatkan ilmu, lihat dulu gurunya siapa. Supaya tidak tersesat. Apalagi di zaman sekarang, zaman sosmed ya, sosial media, lewat YouTube, lewat Instagram dan sebagainya, kita berhati-hati, ekstra berhati-hati. Karena sudah ada di YouTube itu, ada yang mengatakan doa itu kita tidak ada hadisnya. Kalau apa? Lihat sendiri siapa itu yang bicarakan. Jadi kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lillati fatarat samawati dan seterusnya. Itu disebut tidak ada hadisnya. Padahal numpuk di dalam surah Bukhari itu ada, surah Muslim ada. Nah, hal-hal yang seperti itu isnad gurunya itu harus kita perhatikan. Inilah Bapak Tumah tadi. Jadi ada 4 agar supaya Allah itu mengampuni. Yang pertama, dia bertaubat. Baik bertaubat dengan arti taubat atau bertaubat dengan inabah. Karena takut atau karena malu. Bertobat. Kemudian juga memantapkan imannya. Kemudian yang ketiga, untuk membuktikan keimanan itu dia beramal soleh. Dan kemudian ini dipertahankan sampai akhir hayatnya. Saya rasa itu Bapak, kita lanjutkan pada yang akan datang. Wa ma'ajalaka an qaumika ya Musa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. La atina fid dunya hasanatan wa adkhilna jannata ma'al abrar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbi sallallahu